Saya di sini akan menjelaskan tentang program saya di Django Server. Oke, yang berjudul Nugasin. Ini merupakan aplikasi untuk manajemen tugas perkuliahan mahasiswa agar mereka lebih memanage tugas dengan lebih teratur dan terarah. Seperti itu, oke. Ini adalah halaman login. Untuk filenya ada di sini ya. Kita pakai HTML login. Nah, ini untuk seperti ini ya, sederhana sekali. Untuk codingannya saya menggunakan template HTML CSS. Kemudian kita akan masuk ke aplikasinya. Oke, kita di sini akan dipaparkan oleh dashboard, yang mana ini menunjukkan bahwasanya ini ada total tugas selesai, progres, serta tugas pending. Jadi ini untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dikerjakan. Dan untuk grafik tugas ya, ini tugas berarti ini tanggal 22 Juni ini ada 2 tugas, jadi sesuai ini ya grafik. Kemudian status tugas ini ada donut chart di sini, kemudian ada grafik batang juga, dan capaian tugas per kategorinya seperti itu. Kemudian ada peta, aku pakai leaflet.js. Untuk peta ini tugas yang disitu memerlukan lokasi ya di sini. Jadi kalau di situ tugasnya mungkin lokasinya tertentu, kita bisa pakai di sini seperti itu. Jadi misal tugasnya dilaksanakan di rumah siapa, kita bisa akses di leaflet.js ini, bisa kita tambahkan untuk lokasinya tugas. Ini adalah salah satu tugas di lokasi tertentu seperti itu. Kemudian untuk tabel sendiri ini merupakan manajemen tugas yang ada di sini ya. Jadi kita di sini bisa tambah tugas. Kita contohkan misalkan matematika lah ya. Kita deadline, untuk deadline-nya kita bisa atur mungkin di bulan Agustus tanggal 24 ya, nggak apa ya. Nanti kita simpan. Matematika ya. Ini kita bisa edit. Ini kita bisa tambahkan kategorinya mungkin perkuliahan, deskripsinya mungkin tugas hari. Seperti ini. Pending ya, pending karena memang belum selesai, kita perbarui. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan muncul di dashboard. Total tugas ada 6, masih depending juga ada 6 grafik. Nantinya akan menunjukkan tampilan seperti ini ya. Tanggal 24 Juni kemarin, tanggal 23 Juni ada 2 tugas, dan di tanggal 24 Juni ada 1 tugas, seperti itu. Oke, ini untuk tabel. Nah, ini untuk kurang lebih seperti itu ya. Untuk aplikasi saya sangat simpel, hanya seperti itu, hanya manajemen tugas. Dan untuk saya menggunakan Bootstrap 5 ya dalam aplikasi ini, tertera di sini ya. Bootstrap bundle min.js menunjukkan bahwasanya ini menggunakan Bootstrap. Kemudian untuk data table, jadi di sini admin, di sini ada dashboard dan lain sebagainya.
kita pakai data table, kita pakai Jasmine version juga di sini. Kemudian ada Django admin chart juga sudah ada di sini. Seperti itu. Untuk chart CS dan leaflet CS tadi sudah ada di depan. Kemudian untuk backend API-nya di sini tertera backend API itu untuk agar di situ tugasnya terorganisir ya. Jadi ketika tugasnya itu kita submit, dia sudah terdefinisi di sini ya, di judul tugas, deadline, kategori, deskripsi, status, seperti itu untuk API-nya. Seperti itu. Ini untuk codingannya seperti ini. Ini ada index.html-nya, ada map.html-nya, map itu untuk yang di sini ya, untuk yang di sini di peta ini. Jadi ini mapnya. Kemudian untuk profile nantinya akan kami perbarui ya. Untuk saat ini mungkin masih seperti ini, belum terlalu sempurna, masih belum saya perbarui lagi ya untuk profile. Nah, mungkin untuk profile seperti ini kurang lebih. Jadi cuman untuk gambar memang belum bisa kita ini ya, kita input untuk lemahnya di situ. Dan masih ada beberapa yang berantakan sih, karena memang belum sempurna. Ya kurang lebih seperti itu sih tugas yang bisa saya tampilkan. Untuk codingannya ya seperti ini. Ada register HTML untuk di depan kalau misalkan belum login. Untuk register kita mesti logout dulu. Untuk register kita ada di sini ya. Ini untuk tampilan register ada di sini. Tables.html ada di dalam tadi ya. Tables.html. Untuk tables.html seperti tadi. Terus untuk lain-lain ya mungkin ini hanya ini aja sih sementara buat tugas saya. Yes. Jadi memang di sini dalam aplikasi ini adalah tujuannya untuk memanajemen tugas. Kalau misalkan memang tugasnya sudah selesai, kita bisa lakukan, misalkan kita ini sudah selesai, oke. Selesai kita perbarui. Oke, tugas telah selesai. Kalau tugas nanti di dashboard juga menunjukkan tugas pending 5, jadi total tugas 6, tugas 1, untuk progresnya 17%, seperti itu. Kita juga bisa hapus tugas, misal tugas itu mungkin dirasa tidak menarik ya, kita hapus. Kita lihat di dashboard juga sudah berkurang tugasnya, jadi progresnya naik 20%. Di grafik juga nantinya akan menunjukkan ini untuk donat tugas yang dipending sama yang sudah selesai, ini capaiannya, dan ini tugas dibuat per bulan. Seperti itu sih. Ini untuk peta. Jadi untuk peta ini kita bisa tambahkan, misalkan kita ingin kerja kelompok, oke, kita tambahkan misalkan di balun. Oke, kita klik 2 kali di sini, kemudian kita kasih judul tugas misalkan kerja kelompok. Oke, terus kita tambahkan untuk tanggal, kita ajukan di bulan depan, misalnya tanggal segini ya. Oke ya, 20/08/2026. Kita ini juga jam bisa ya guys, ini mungkin jamnya
kita ganti yang lebih masuk akal ya. Kita jam 10 pagi misalkan. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Oke, kita simpan tugas. Nah, nanti akan tersimpan di sini tugas kelompok di sini. Ini pending. Ini kita bisa edit kok. Kita bisa masukkan kategorinya misalkan organisasi ya, pending di sini. Oke, kita perbarui. Nah, di sini organisasi tugas kelompok. Nah, di sini ada petanya. Ada petanya di sini. Ini tugas kelompok di sini ada tertera di peta di sini. Ini tugas di balun. Nih, ada di balun ini. Nih, seperti itu. Jadi peta persebaran tugasnya itu ada. Seperti itu. Ini juga ada tugas di sini ya. Ya, itu mungkin pemanfaatan Leaflet.js saya ya untuk sebenarnya seperti itu mungkin. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang menjadi tugas saya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.